Ya, pagi ini acara Natal di SD Negeri 5 Kasiguncu, guys. Ini ibu-ibu gurunya di acara Natal. Ini kasih yang satu Ya guys, luar biasa ibu-ibu guru yang cantik-cantik pagi ini. Ada 5 tamu. Wih, luar biasa. Ibu pengawas. Selamat Natal. Luar biasa, selamat Natal. Kasih yang masih ada di kamera. Masih atur-atur. Ya guys, SD Negeri 5 Kasiguncu yang luar biasa. Kepala sekolah yang luar biasa pagi ini. Ini anak-anak sekolah minggu, murid SDN 5 Kasiguncu. Mantap. Halo Ibu Pendeta, luar biasa di SDN 5 Kasiguncu. Jangan lupa subscribe Om John Live. Oke, keren. Mari Bu Kepse. Cantik-cantik lihat. Mari Bu Kepse. Lebih lagi. Mari. Jadi guys, luar biasa di SDN 5 Kasiguncu ada acara Natal sekolah
Dan penerima tamunya adalah ibu-ibu guru cantik yang ada di desa Tuin pada pagi hari ini. Luar biasa. Iya guys. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian SD GKSD dan Kasih Guncu. selamat pagi. Dengan menaik cara sebagai berikut. Pertama, sambutan. Satu, sambutan Kepala SDN 5 Kasih Guncu. Kedua, sambutan Kasih Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso. Acara yang kedua adalah ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Setiawan Suba, Sarjana Teologi. Ketiga, pesan dan kesan Natal. Keempat, penyerahan hadiah Natal. Kelima, penutup selesai. Baiklah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SDN 5 Kasih Guncu kepada Ibu Grace Visieta PD SPD. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Poso, Bapak Yosias Kaitu SPD MM. Yang terhormat Kementerian Agama Kabupaten Poso, Bapak Lanto Mawo Ujaleba STH MTH. Yang kami hormati dan para guru-guru, dan yang saya banggakan, orang tua wali murid serta anak-anak Gemas Sekolah Minggu SD 5 Kasih Guncu yang sangat saya kasihi dan cintai. Pada pagi yang indah ini patutlah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara perayaan Natal tahun 2024 dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada kita semua. Sudah memberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini di SDN 5 Kasih Guncu. Suatu kebanggaan bagi kami kalau para tamu undangan menghadiri undangan kami. Selamat datang Pak Kapolres, Pak Made Inggris. Dan ini memang berhasil kami buktikan dari kerjasama antara kami, orang tua wali murid, guru-guru, dan pemerintah desa setempat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid, pemerintah desa yang sudah membantu kami secara finansial, tenaga, dan pikiran yang sudah disumbangkan kepada kami. Momen Natal kali ini bahwa ini kami memang laksanakan untuk mempererat tali persaudaraan keberagaman di antara kami. Karena di sekolah kami ini saya infokan bahwa 70% beragama Muslim dan 30% beragama Kristiani, sehingga kami harus menyeimbangkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kami laksanakan. Selamat datang Bapak Koordinator Pengawas Poso Pesisir, Bapak Untung Lanancu. Untuk itu kiranya
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi orang tua, wali murid, dan guru-guru. Dan apabila ada kekurangan kami di acara ini akan menjadi bahan refleksi kami di tahun depan dalam pelaksanaan perayaan Natal. Demikianlah sambutan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sambutan yang kedua dari Kasih Dimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso kepada Bapak Lanto Mabobu Jalemba STH MTH dengan hormat disilakan. Kasih kunjung yang oleh Guru Pak memberi nama Gemah Sekolah Minggu SDN 5 Kasih Kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selaku umat beragama, kita patut mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya. Kita ada sebagaimana kita ada, dengan tubuh yang sehat, dipersatukan dan dipertemukan dalam ibadah Natal SDN 5 Kasih Kunjung di Toini. Sebagai Bimas Kristen, saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan, diprakarsai oleh Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru, juga ditopang dan didukung oleh orang tua wali murid. Luar biasa ini Ibu Kepse. 2 tahun lalu dibuat tapi tidak semeriah ini. Gaunnya biasa-biasa saja, tapi hari ini sungguh luar biasa. Saya terharu. Dari 30% siswa Kristen, sungguh Ibu memperhatikan dan memberi perhatian yang luar biasa. Dan inilah wujud dari moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami harus terapkan juga di daerah-daerah. Ini sesuatu yang sangat membuat saya terharu dan bisa saya katakan ini Natal moderasi beragama. Sehingga siswa Kristen di tempat ini, juga guru agama yang ada, betul-betul mendapat perhatian yang sungguh serius dari kepala sekolah dan dewan guru yang ada. Kapolmas, pengawas, kepala sekolah yang menjadi desti disampaikan kepada saya dan ketua PGRI, hamba-hamba Tuhan, guru-guru, orang tua turut diundang dan dihadirkan. Semuanya saya hormati dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu bagi siswa Kristen, bagi guru Pak, bagi orang tua siswa Kristen, juga gembala jemaat di GKST Toini ini harus dimaknai kebersamaan ini dengan baik dalam kehidupan keseharian di sekolah ini maupun di tengah masyarakat. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Makna yang terkandung di dalamnya, satukan langkah, satukan pikiran, satukan hati, satukan tindakan dalam kebersamaan, dalam keberagaman. Hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Hanya dengan demikian bagi kita Kristiani yang merayakan Natal, Natal itu
akan bermakna bagi kita. Luar biasa kreativitas guru Pak Ibu Irna dengan ruangan ini. Bayangkan 39 kitab dan 27 kitab perjanjian baru terpampang di atas. Ini luar biasa dan ternyata saya sudah sampaikan sama ketua PGRI, rupanya ini ruangan Bimas Kristen tempat mengajar, ternyata betul ibu kepala sekolah. Boleh dikata Ibu Irna ini menjadi Bethlehem, ruangan ini tempat anak-anak berjumpa dengan Yesus dalam proses pengajaran pendidikan agama Kristen. Kemarin khotbah Natal saya di SDN Patihunga. Bethlehem sekalipun kecil, tapi di sana Tuhan nyatakan kemuliaannya. Banyak orang yang mengenang Bethlehem. Jadi walaupun hanya 30% siswa Kristen, walaupun mungkin SDN Toh ini tidak terlalu terkenal, tetapi tidak mustahil kalau Tuhan memberkati SDN Toh ini menjadi berkah bagi masyarakat dan juga bagi siswa Kristen yang ada di tempat ini. Itu harapan saya Ibu Kepala Sekolah. Kita beri tepuk tangan untuk Kepala Sekolah yang luar biasa ini menggagas kegiatan keagamaan Kristen ini, dan kiranya juga tidak hanya sebenarnya ini untuk Kristen, yang Muslim juga dalam acara halal bihalal akan seperti itu juga dilakukan, sehingga betul-betul kegiatan keagamaan mendapat perhatian yang serius dari kepala sekolah, dari semua dewan guru orang tua, supaya akhlak anak-anak itu dengan kegiatan keagamaan akan semakin bertumbuh imannya sesuai keyakinan dan ajaran yang diterima dari guru agamanya, baik guru Pak, baik guru baik, sehingga betul-betul kehidupan keberagaman, kerukunan dan kedamaian ini terwujud di SDN 5 Kasih Kunjung. Tuhan akan memberkati sekalian kita yang sudah hadir mengenang peristiwa Bethlehem, dan tidak hanya di saat Natal seperti ini kebersamaan, tapi dalam keseharian, dalam tugas tanggung jawab kebersamaan tetap dinyatakan. Kami yang hadir diundang hari ini Ibu Kepala Sekolah menjadi saksi betapa pedulinya Ibu Kepala Sekolah dengan siswa Kristen yang hanya 30%. Ibu Irna pun sebagai guru agama menjadi gembala di sini, tetap dijalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah dan guru-guru dan murid. Kita tetap menjadi saksi Kristus di tengah kondisi yang bagaimanapun. Akhirnya atas nama Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso menyampaikan selamat menyambut dan merayakan Natal di tahun 2024, dan selamat menyongsong semua harapan baru bersama di tahun baru 2025. Jadikan Natal hari ini sebagai pelita abadi untuk menyapa setiap hati. Immanuel, lebih dan kurangnya mohon maaf di atas semuanya. Tuhan selalu dan selamanya dipuji dan dimuliakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah kita tuju, dan Bapak Kasih Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso, kami ucapkan terima kasih. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Pada malam yang sunyi di kota kecil bernama Bethlehem, bintang-bintang menari di langit mengisyaratkan keajaiban. Di kandang sederhana, di tengah dinginnya malam, lahir sang terang, sang kasih dan pengharapan. Bethlehem, tempat biasa yang menjadi luar biasa, menjadi saksi kehadiran Allah yang menjelma. Bukan istana mengah atau sisana emas, tetapi palungan tempat cintanya bersandar. Siswa 2. Dalam keheningan itu ada bisikan surga, mengabarkan damai bagi dunia, sukacita bagi semua. Para gembala yang sederhana menjadi tamu pertama
menghadap Sang Bayi Raja Damai untuk selamanya. Kini Bethlehem tidak lagi sekadar tempat yang menjadi kisah yang hidup di hati setiap kita, kasih kisah yang mengubah dunia, membawa terang bagi jiwa yang gelap dan sukacita bagi mereka yang mau percaya. Mari kita datang, sahabat-sahabatku, karena Bethlehem memanggil kita untuk menerima kasih dan membagikannya kepada sesama. Menyambut pelayanan firman, kita muliakan Tuhan. Kirim jemaat 94 dan 1 dan 2, Hai kota mungil Bethlehem. Bintang di langit cemerlang, melihat kau gelang. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanmu dan doamu kini terkabulan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang berkabar baik, sejahtera di dunia dalam puji naik. Tabisan dan salam. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Sang Kasih yang lahir di palungan, dan dalam kuasa Roh Kudus yang membimbing langkah kita. Amin. Damai Kristus menyertai kita semua. Dan menyertai saudara juga. Pujian Hai Mari beribu. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Jemaat disilakan. Dukung, harmoni dan menciptakan oleh kasih Allah. Di taman yang permai ini, setiap langkah adalah damai. Setiap hembusan angin membawa keheningan. Segala sesuatu yang hidup dipenuhi dengan cahaya. Siswa 4. Betapa indah dunia ini, ketika kasih Allah tercurah bagi tembaknya di taman itu. Tidak ada ketakutan
Eden yang terluka, kasih yang terbentur. Siswa 5. Di taman yang dahulu begitu permai, di bawah langit yang begitu cerah, ada bisikan yang memuncang bumi. Sebuah pilihan yang membawa kegelapan, Eden yang dulunya penuh keindahan, kini terluka oleh ketidaktaatan. Manusia yang diciptakan dengan kasih, memilih untuk berpaling dari Sang Pencipta. Di antara pohonnya bumi pupus, kini ada daun yang gugur. Mengiringi langkah-langkah yang ragu, di mata rasa takut mulai tumbuh. Dan penyesalan merayapi hati, bukan lagi keindahan yang terpatri, tapi bayangan kegelapan yang menyelimuti. Tangan-tangan yang dahulu bekerja dengan sukacita, sekarang digerakkan oleh rasa takut dan kesedihan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan 2 kali lipat karena segala dosanya. Di tengah kesedihan Eden yang terluka, di bawah bayang-bayang dosa yang berantai, Allah dalam kasih yang tak terhingga mengucapkan janji yang akan membebaskan manusia. Dengarlah janjinya yang bergema di setiap zaman, seperti nubuat yang keluar dari mulut para nabi, menyatakan kedatangan Sang Mesias yang akan membawa kelepasan bagi seluruh dunia. Pembaca 1, Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menentukan tulang ada bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dari Israel, akan hidup dengan penjelasan, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, hai padamu akan lahir bagiku seorang yang akan memerintah Israel, turun dan gelarnya sudah ada perkara tidak meningkat. Di malam yang sunyi itu, janji-janji ini menjadi kenyataan. Bethlehem menyambut Sang Mesias, anak yang lahir untuk membawa kelepasan, menghapuskan dosa, dan memberikan hidup baru. Marilah kita bersukacita, karena dalam Kristus kita menemukan kelepasan yang sejati. Kasih-Nya telah memenuhi janji itu dan membawa kita kepada keselamatan yang penuh harapan. Pujian Hai Dunia Gembira. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama
pengumuman lilin Natal. Sebentar setelah tari lilin, dalam pemasangan lilin, jemaat akan dipersilakan berdiri.